yang kedua itu adalah content creation. Kalau bahasa Indonesia-nya content creator. Kenapa saya bilang ini adalah salah satu skill juga? Wajib Anda kuasai juga ini di dalam network marketing. Karena sebenarnya zaman kan sudah berubah. Banyak industri di luar dari network marketing itu juga sudah berubah. Jadi kalau kita industri network marketing masih terus mempertentangkan ngapain bikin konten, ngapain bikin online, atau ada yang bilang gini, saya sudah terlalu tua, saya gaptek. Sebenarnya itu bukan lagi satu alasan. Setuju dan nggak setuju, suka atau nggak suka, yang namanya perkembangan zaman itu nggak bisa kita lawan. Perkembangan zaman itu nggak bisa kita lawan. Kalau kita lawan, kita akan punah. Jadi jangan lagi dipertentangkan. Karena saya masih banyak mendengar ya orang-orang di luar sana, orang-orang di network marketing maksud saya, udah nggak usah, fokus aja kita offline, fokus aja kita roadshow. Nggak ada yang bilang roadshow dan offline itu salah, enggak. Itu bagus. Dan itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sampai sekarang itu masih it works. Tapi kita juga nggak bisa menafikan yang namanya digitalisasi. Perkembangan zaman ini memaksa kita untuk kita harus juga beradaptasi. Jadi yang saya lihat itu adalah banyak sekali orang tuh yang nggak mau beradaptasi. Nggak mau belajar bagaimana menggunakan digital, sosial media, atau digital marketing untuk membantu bisnis jaringan dia. Ya sehingga mereka kan stuck di situ-situ aja. Mereka masih nyaman. Masih nyaman dengan membagi brosur ke mana-mana, datang ke rumah orang. Ya kalau orangnya udah janjian nggak apa-apa. Kadang-kadang datang ke rumah orang, main datang-datang aja, kayak tamu nggak diundang. Artinya cara-cara itu dulu works. Tapi sekarang masa sih works? Saya mau balik kepada Anda. Kalau ada orang datang ke rumahmu nggak kamu undang, terus tiba-tiba nawarin produk, apa perasaan kamu coba? Jujur coba. Apa perasaan kamu? Pasti Anda nggak berasa nyaman. Itu udah pasti. Pertanyaannya adalah, apakah yang namanya dunia sosmed, apakah ini barang nggak jelas di network marketing? Pertanyaan saya ini dulu. Tapi kalau Anda tahu bahwa sosial media ini sangat powerful saat ini powerful, kenapa nggak coba Anda mempelajari? Ini kan sangat powerful saat untuk sekarang ini kan. Nah, kalau setuju, pelajari bagaimana strateginya. Ada strateginya? Ada. Yaitu bagaimana Anda bisa menjadi seorang konten kreator ini. Ada yang nanya sama saya, Bang, saya malu, saya nggak pede, saya nggak punya keahlian, saya bingung caranya gimana. Kalau berbicara malu dan enggak, itu kan bukan satu alasan gitu loh. Bisa aja kita malu, bisa aja kita nggak ngerti. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa nggak dipelajari? Yang namanya menjadi seorang konten kreator untuk industri network marketing, apakah itu bisa dipelajari apa enggak? Kalau orang bilang malu, bilang nggak pede, nggak apa-apa di awal, namanya juga kita baru tahu. Tapi kalau ini bisa dipelajari, why not? Ada orang pernah nanya sama saya, kenapa kita harus main sosial media untuk bangun bisnis jaringan kita, Bang? Dia nanya sama saya, why? Saya jawab, why not? Kenapa enggak? Benar nggak? Kalau memang itu bisa membantu kita untuk membangun personal branding kita, mendapatkan daftar nama baru, terus juga menambah pertemanan kita, kenapa enggak? Satu, selain luas, tidak terbatas, cepat. Cuman permasalahannya kan selama ini kan banyak orang yang belum tahu aja strateginya, bagaimana menjadi seorang konten kreator yang benar, tapi versi seorang network marketer. Yang saya ulang ya, bagaimana menjadi seorang konten kreator melek digital, tapi versi seorang digital networker. Gimana caranya? Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Saya mau kasih perspektif ini dulu kepada Anda sebelum kita coba untuk menggali lebih dalam. Jadi kalau kita berbicara konten, nomor satu itu Anda mau dikenal sebagai apa? Misalkan nih, saya pemula di network marketing. Ini misal ya, contoh. Saya menjual produk weight loss, produk untuk menguruskan badan. Dan ketika saya mau menjadi konten kreator, artinya sudah mulai memahami membuat konten, yang udah pasti adalah saya sudah mencoba produknya. Karena saya sudah mencoba mungkin dalam 6 bulan, setahun secara konsisten, berat badan saya tadi yang 84, mungkin sekarang jadi 75. Artinya ada 11 kilo atau 10 kilo mengalami transformasi. Akhirnya karena saya sebagai pengguna produk, saya juga pengen membangun jaringan dong. Jadi daripada saya door to door ke rumah-rumah orang, sebar-sebar brosur, saya memilih sosial media.
Saya mau dikenal sebagai apa? Karena saya mengalami transformasi dalam diri saya, yaitu tentang berat badan yang berkurang 11 kilo dalam mungkin setahun. Saya mau menjadi seorang coachnya di bidang weight loss. Jadi saya pengen dikenal sebagai itu. Jadi karena saya mengalami transformasi dari produk network marketing itu, saya ingin dikenal sebagai itu. Supaya apa? Supaya nanti relate dengan produk yang saya mau jual. Itu satu contoh. Contoh kedua, misalkan ada produk di perusahaan yang saya baru masuk, ini contoh lagi ya, itu produk skincare. Misalkan serum yang membuat glowing gitu ya, contoh ya. Oke, misalkan produk itu setelah saya gunakan setahun, itu saya tambah glowing dan menghilangkan flek hitam misalkan gitu ya. Contoh ini dari Bu Ani, ini bagus nih. Karena itu work sama saya, ya saya mau menjadi seorang beauty enthusiasm. Iya dong. Jadi saya pengen dikenal sebagai beauty influencer. Artinya saya udah tahu nih, saya pengen dikenal sebagai beauty influencer. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, contoh ketiga misalkan, oh saya leader network marketing dan saya baru pertama kali join, dalam setahun itu saya baru dapat total 10 sampai 20 juta. Kalau bisa 50 juta bagus, kalau bisa 100 juta bagus, tapi kita buat aja setahun itu 10 20 juta. Berarti saya mau dikenal sebagai seorang network marketer leader atau seorang entrepreneurship. Ini pondasinya saya mau bangun dulu sama Anda gitu loh. Supaya Anda jangan asal main bikin-bikin konten aja. Ya kamu harus punya konsep dan goalnya dulu gitu loh. Jangan asal main bikin-bikin aja gitu loh. Makanya saya bingung kadang-kadang ada orang baru pertama join, tiba-tiba isi TikTok dan juga Instagram dan Facebooknya isinya jualan mulu. Sekarang gini aja, kalau isinya jualan mulu, orang juga bosan kali ngeliat sosial media lu gitu loh. Lu kalau nonton TV deh, kalau isinya semua iklan, lu mau nonton gak sih? Nah itu yang terjadi sekarang. Ada yang doktrinnya seperti ini. Pokoknya selagi kamu main sosial media, posting aja terus produk dan bisnis. Bodoh amat kata orang. Ya nggak masalah sih kalau itu menghasilkan gitu loh. Pertanyaannya, saya mau tanya kepada Anda, boring nggak sih audiens kamu melihat hal seperti itu? Ngelihat orang lain aja yang isinya cuma dagangan aja terus, kira-kira boring nggak kita? Yang ada justru ya kamu bisa di-unfriend atau di-unfollow, benar nggak sih? Sampai di sini logikanya dapat ya teman-teman ya. Bahwa Anda pengen dikenal sebagai apa? Nah pertanyaannya sekarang, saya mau balik kepada Anda. Kamu sudah tahu nggak kamu mau dikenal sebagai apa di sini? Siapa yang sudah tahu kamu mau dikenal sebagai apa? Coba ketik di kolom komen. Network leader, bagus. Mompreneur, oke. Okay. Housewife, entrepreneur, Grace itu bagus. Jadi housewife tapi juga ibu rumah tangga dan juga entrepreneur, network leader, motivator, oke. Okay. Mompreneur, anti-aging konsultan, itu betul tuh, anti-aging konsultan. Diabetes edukator, nah itu Susan bagus tuh. Konsultan beauty, network marketing leader, nah itu lebih bagus. Konsultan skincare, boleh. Businessman, konsultan insurance, entrepreneur, mompreneur, oke. Wanita produktif. Ini yang bilang wanita produktif ini belum ngerti jadi. Network marketing leader gitu loh. Jadi kalau biasanya kalau Anda pengen dikenal sama network marketing leader, maksudnya kan Anda kan sudah fokus di sini gitu kan. Berarti Anda harus tentukan target marketnya, target market atau audiensnya. Jadi target marketnya ini haruslah yang sesuai dengan apa yang Anda mau. Ya kan? Kalau Anda pengen dikenal sebagai network marketing leader, berarti yang Anda harus attract adalah orang-orang yang ada ketertarikan dengan bisnis. Ada ketertarikan dengan membangun extra income. Kalau Anda misalkan tadi itu beauty consultant, Anda memang mau target marketnya itu adalah orang-orang yang punya ketertarikan dengan kecantikan dan perawatan. Dan yang udah pasti kalau beauty consultant lebih dominan kaum laki-laki atau kaum perempuan. Pasti lebih banyak ibu-ibu dong. Kan itu logiknya kan? Benar kan? Umurnya dari umur berapa? Umurnya biasanya kan kalau perempuan ya dari 18 juga sudah mulai punya ketertarikan kan, 18 sampai umur 60 juga masih senang juga dengan kecantikan kan gitu. Jadi target marketnya sudah jelas, Anda harus tentukan yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, kalau target market ini biasanya paling gampangnya gini loh. Ini kuncinya. Ini salah satu materi nanti yang akan saya bawakan juga di attraction marketing ya teman-teman ya. Salah satu ya. Jadi kalau untuk Anda tahu siapa target market Anda pengen dikenal sebagai apa, ingat siapa dirimu. Ya. Jadi target marketmu adalah orang seperti dirimu. Sekali lagi saya ulang.
target marketnya adalah orang seperti dirimu. Berarti kalau kamu ibu-ibu, target marketmu adalah ibu-ibu. Kalau kamu seorang karyawan, berarti target market kamu lebih kepada seorang karyawan yang suka bisnis. Kalau kamu ibu rumah tangga dan wanita dan menjalankan bisnis pengen dikenal sebagai beauty konsultan, berarti orang yang seperti dirimu adalah target market yang paling tepat. Jadi kalau Anda mau lihat target market yang paling tepat itu adalah orang yang sama seperti dirimu. Jadi Anda nggak usah pusing. Berarti target marketnya kayak kamu gitu loh. Persis kayak kamu. Kalau ibu-ibu ya ibu-ibu. Dan kalau kamu sambil kerja ya sambil kerja. Kalau nggak kerja, IRT. Yang senang dengan kecantikan ya yang ibu-ibu yang suka bisnis, ibu rumah tangga sedang dengan kosmetik. Udah itu. Bukan hanya satu profesi. Tapi yang persis seperti kamu. Mulai dari umurnya, jenis kelaminnya, terus kebiasaannya, hobinya. Itulah target marketmu. Mulai tahu nggak Anda menentukan siapa target market Anda? Makanya kalau biasanya di network marketing itu, kalau dia seorang karyawan sedang bisnis, orang pertama biasa yang dia prospek adalah orang-orang di kantornya kan. Ketika ada orang di kantornya juga senang bisnis dan juga seorang karyawan, biasanya lebih gampang untuk closingnya gitu loh. Attraction orang yang sama seperti kamu. Contoh kayak saya. Jadi saya 20 tahun menjadi seorang praktisi. Dalam 5 tahun terakhir ini, saya tidak lagi menjadi seorang praktisi. Saya posisinya netral, menjadi seorang trainer, coach, konsultan, dan saya punya perusahaan sendiri untuk itu gitu loh. Jadi saya bukan lagi seorang leader ataupun distributor di satu perusahaan network marketing. Karena saya sekarang adalah sebagai trainer, target market saya adalah orang seperti saya yang dulu. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia network marketing, dalam dunia reseller, dalam dunia mungkin insurance, atau seorang leader yang punya ketertarikan bisnis direct selling. Makanya setiap konten saya, nah kembali lagi kita ke content creation tadi. Konten saya adalah selalu berhubungan dengan orang-orang seperti itu, yang target marketnya untuk orang-orang seperti itu tadi, seperti saya tadi. Paham nggak? Jadi kalau kamu seperti, udah kamu pengen dikenal sebagai beauty konsultan, berarti kalau kamu bikin konten, ataupun kamu live di TikTok, di FB, ataupun di Instagram, ketika kamu live, misalkan banyak juga saya lihat itu kan banyak dia live sambil make up kan banyak ya. Sambil apa namanya itu istilahnya nih? Kalau cewek-cewek tuh sambil mau tidur, make up, dulu apa istilahnya itu? Make up gitu, dia live gitu apa istilahnya itu? Skincarean gitu ya, tutorial skincarean gitu loh. Misalkan kamu skincarean gitu. Berarti kamu suka skincarean tiap malam sebelum tidur atau bangun pagi tutorial make up, berarti kamu pengen attraction orang-orang yang sama seperti kamu kan? Yang punya ketertarikan dengan skincare, ketertarikan dengan beauty gitu loh. Nah, itu akan menjadi target marketmu. Jadi berbicara soal content creation ya, coba. Ini kelihatan nggak di teman-teman? Content creator, konten. Berarti konten Anda bukan berhubungan, bukan Anda cari konten yang atau menunjukkan manfaat buat kamu, bukan. Bukan. Jadi kenapa orang-orang suka posting, misalkan posting komisi, apa posting komisi, terus dia posting misalkan menunjukkan dia hebat, aku nih keren, aku udah dapat ini loh, flexing lah misalkan. Karena dia berfokus kepada dirinya. Jadi tidak ada manfaat buat audiensnya. Jadi kalau kamu pengen bikin konten, kamu harus berfokus untuk memberikan manfaat buat target market kamu. Yang kamu pikirkan adalah konten apa yang bermanfaat, punya value terhadap dia, terhadap target market kamu. Bukan terhadap kamu. Makanya kan selama ini kan orang kalau bikin konten itu kan yang dia tunjukkan komisi, pamer, dan segala macam, tujuannya itu kan menunjukkan, aku dapat duit segini loh, ayo ikut aku, kan gitu kan sebenarnya, mengajak kalimatnya gitu loh. Itu tujuannya sebenarnya bikin posting itu, supaya orang tahu dong coach kita punya bukti kalau cara kerja, yaitu cara-cara lama ya. Tapi kalau yang saya mau ajarkan di sini, salah satu skillnya untuk menjadi seorang content creator untuk industri network marketing adalah, Anda mulai bikin konten yang punya manfaat, yang fokusnya adalah untuk target market kamu. Kenapa alasannya? Supaya mereka mau berinteraksi dengan kamu. Kalau ada orang merasa melihat konten yang, misalkan kamu suka dengan contoh ya, biar lebih gampang. Contoh tadi itu misalkan beauty konsultan. Kalau kamu seorang beauty konsultan, terus kamu tadi mulai bikin skincarean,
ya konten itu, dan kamu kasih tipsnya gimana supaya halus, apa yang pertama, dan ada nilai edukatifnya, audiens kamu kan merasa, ih ini kok asik ya, makeup apa namanya tutorialnya, dan karena sering dilihatnya seperti itu, dia akan mulai komen, mulai interaksi, karena dia merasa nyambung dan bermanfaat buat dia. Bahkan kalau konten yang kita suka dan cocok dengan kepribadian dan yang kita inginkan sebagai audiens, kita mau share loh.